Oke, halo para pejuang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi limit fungsi aljabar menggunakan metode pemfaktoran. Jadi, ayo kita mulai belajar. Kapan kita gunakan metode pemfaktoran untuk mengerjakan limit fungsi aljabar? Ya, kita gunakan ketika nilai hampiran limitnya disubstitusikan atau dimasukkan ke limit fungsi mendapatkan bentuk tak tentu seperti 0/0, nah, yang seperti angka 8 ini ya, angka 8 tidur, itu dibaca tak hingga. Tak hingga. Atau bisa juga saya tuliskan seperti huruf S tertidur, itu sama saja. Ya. Jadi saya ulangi bentuk tak tentunya 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat tak hingga, tak hingga pangkat 0, tak hingga kurang tak hingga. Jika jumpa bentuk tak tentu seperti ini, maka fungsi limitnya wajib kita faktorkan supaya nilai limitnya dapat. Agar lebih jelas, ayo kita ke contoh soal. Contoh soal. Tentukanlah nilai limit fungsi di bawah ini dengan metode faktorisasi. Yang A, limit X menuju 3, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 3. B, limit X menuju 3, 3X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 12 per X pangkat 2 dikurang 9. C, limit X menuju 2, X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 per X pangkat 2 tambah 2X dikurang 8. Oke, kita jawab yang A dulu. Tulis ulang soalnya ya. Limit X menuju 3, X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3 per X dikurang 3. Nah, langkah pertama kita cek dulu nih. Apakah ketika kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal itu menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak. Jadi kita cek. Langsung aja kita masukkan hampiran limitnya ke soal. Sehingga kita punya 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 3 per 3 dikurang 3. Dengan 3 pangkat 2 9. Dikurang 2 dikali 3, 6. 9 dikurang 3, 3. 3 dikurang 3, 0. Lalu yang bawahnya 3 dikurang 3, 0. Nah, ketika kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal, menghasilkan bentuk tak tentu yaitu 0/0. Maka harus kita faktorkan. Oke, kita tulis ulang soalnya. Limit X menuju 3, X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3 per X kurang 3. Nah, kita faktorkanlah limit X menuju 3. Yang kita faktorkan itu bagian atas. Untuk cara pemfaktoran sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa dilihat, link nanti saya taruh di description box. Jadi bisa dicek dulu ya. Oke, ketika kita faktorkan yang atas, kita dapat X kurang 3 dikali X tambah 1 per X dikurang 3. Sama dengan limit X menuju 3. Coba perhatikan ada bagian yang bisa kita coret ya. Yaitu X kurang 3 dengan X kurang 3. Nah, tinggallah kita punya yaitu X tambah 1. Kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan aja hampiran limitnya yaitu 3. Jadi 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Maka jawaban untuk yang A itu adalah 4. Oke. Sekarang kita jawab yang B. Saya buat di sini. Soalnya limit X menuju 3. 3X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 12 per X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan. Sama seperti yang A, kita cek dulu. Kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal. Apakah menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak. Jadi langsung saja kita masukkan. Kita punya 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 5 dikali 3 dikurang 12 per 3 pangkat 2 dikurang 9. 3 pangkat 2, 9. 3 dikali 9, 27. Dikurang 5 kali 3, 15. 27 dikurang 15, 12. 12 dikurang 12, 0.
Per yang bawah 3 pangkat 2 9. 9 dikurang 9 0. Ternyata ketika kita masukkan hampiran limitnya menghasilkan bentuk tak tentu yaitu 0/0. Maka sama seperti yang A, soal B harus kita faktorkan juga. Buat lagi soalnya ya. Limit X menuju 3. 3X pangkat 2 dikurang 5X kurang 12 per X pangkat 2 dikurang 9. Nah, ini harus kita faktorkan bagian atas juga bagian bawah. Kita punya limit X menuju 3. Pemfaktoran bagian atas kita punya X dikurang 3 dikali 3X tambah 4 per, untuk pemfaktoran yang bawah kita punya X tambah 3 dikali X kurang 3. Sama dengan limit X menuju 3. Coba perhatikan, ada yang bisa kita coret di bagian atas dan bawah, yaitu X kurang 3. Kita coretlah. Maka bersisa 3X tambah 4 per X tambah 3. Tinggal kita masukkan aja hampiran limitnya ke dalam nilai akhirnya ini, yaitu 3 dikali 3 tambah 4 per 3 tambah 3. 3 dikali 3 9. 9 ditambah 4 13 per 3 tambah 3 6. Maka jawaban untuk yang B ini adalah 13/6. Oke, kita jawab bagian C, saya buat di sini. Soalnya limit X menuju 2, X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 per X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8. Sama seperti A dan B, kita harus cek dulu apakah ketika kita masukkan hampiran limitnya menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak. Langsung saja kita cek. 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 dikurang 8. 2 pangkat 2 4. 4 dikurang 5 kali 2 10. Jadi 4 dikurang 10 itu minus 6. Minus 6 ditambah 6 0. Yang bawah 2 pangkat 2 4 ditambah 2 kali 2 4. 4 tambah 4 8. 8 dikurang 8 0. Ternyata ketika kita masukkan hampiran limitnya ke dalam soal yang C juga menghasilkan bentuk tak tentu 0/0. Sehingga harus kita faktorkan. Oke. Kita buat lagi soal limitnya. Limit X menuju 2. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 per X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8. Ini juga kita faktorkan bagian atas dan bagian bawah. Kita punya limit X menuju 2. Pemfaktoran bagian atas yaitu X kurang 2 dikali X dikurang 3 per pemfaktoran bagian bawah. Hasilnya X dikurang 2 dikali X tambah 4. Sehingga limit X menuju 2. Perhatikan ada yang bisa kita coret juga di bagian atas dan bagian bawah, yaitu X kurang 2. Kita coret. Bersisalah dia X kurang 3 per X tambah 4. Sama dengan. Udah sampai sini tinggal kita masukkan aja hampiran limitnya yaitu 2 ke dalam soal. Sehingga kita punya 2 dikurang 3 per 2 tambah 4. 2 dikurang 3 minus 1 per 2 ditambah 4 6. Nah inilah dia jawaban untuk yang C, yaitu minus 1/6. Sini ya minus 1/6. Sini minus 1/6. Bagaimana? Mudah bukan? Saya harap kamu mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang mau ditanya silahkan taruh di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.